Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'aqibatu lilmuttaqin Wala udwana illa ala zalimin Ashhadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiyya ba'dah Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat hadir bersama-sama kita Asisten 3 Pemerintah Kabupaten Gusi Rawas Utara Akanda Dr. Haji Soeharto, juga Ananda Muhammad Ali SAG, Jabat Kementerian Agama Gusi Rawas Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat hadir di tempat kami ini dalam keadaan sehat walafiat. Silakan Adinda Bastari Ibrahim. Terima kasih atas kedatangannya. Selanjutnya kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat melaksanakan acara ini yang beberapa hari yang lalu, kita tidak dapat menyelenggarakan acara ini karena wabah COVID-19, sehingga di rumah ini tidak dapat melaksanakan acara. Beberapa peristiwa yang terjadi di rumah ini tidak dapat dilaksanakan. Syukur alhamdulillah pada bulan Sya'ban atau bulan Ruah tahun ini kita dapat melaksanakan sedekah ruah. Sedekah ruah ini kita ikhlaskan nanti mendoakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhum almarhumah orang tua kami, nenek-nenek kami yang telah meninggal dunia. Untuk lebih afdalnya kami sebutkan, yang pertama almarhum Haji Muhammad Doa bin Haji Jain. Kemudian yang kedua almarhum Haji Jupri bin Haji Suhir. Kami silakan Adinda Bastari. Kawan mantan kami tahu. Mantan anggota DPR pula. Jauh dia nih dari Terang Bandung. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang ketiga almarhumah orang tua kami Hajjah Cikisah binti Haji Marzuki. Selanjutnya almarhum Haji Jain bin Saridin, nenek kami. Kemudian nenek juga dari mak almarhum Haji Sohe binti Paryam. Kemudian nenek kami almarhumah Hajjah Fatimah binti Haji Jayo Amal. Kemudian nek nang dari sebelah istri saya almarhum Haji Suhir bin Jayo. Kemudian nek no dari istri saya almarhumah Hajjah Ciinen binti Haji Jayo Aman. Kemudian nek nang dari terusan orang tua mertua saya almarhum Haji Marzuki bin Haji Matusin. Kemudian almarhumah nekno di terusan Mastum binti Haji Yakub. Kemudian nekno lagi almarhumah Haja Masna binti Bulan, tidak tahu namun ya. Kemudian ini orang tua atau besan saya di Lampung almarhum Haji Aini Indra bin Derimas, orang tua dari Ananda Doni.
silakan Adinda Jamil. Kemudian almarhumah Hajah Suwarni binti Ilyas Sutarbin, ini ibu daripada Ananda Doni. Kemudian Adinda almarhum Haji Ahmad Suhada bin Haji Jufri. Kemudian almarhum mantu saya yang meninggal dunia di Bandung, Supriyanto bin Said. Selanjutnya ini besan kami dari Padang, almarhumah Junior binti Ara. Kemudian almarhum Saripudin bin Abdul Manaf dan almarhumah Marlia binti Pawiro Utomo. Ini besan kami di Semarang. Ini ada kiriman dari Ananda Dr. Ali Akbar supaya disebutkan untuk didoakan nanti oleh kita semua. Kita mohonkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kiranya almarhumah yang kami sebutkan itu dan almarhumah orang tua kita yang telah menurut kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat cahaya surga di alam barzakh. Itu nanti mohon Pak Ustadz Febri memimpin doanya untuk almarhumah tersebut. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada malam hari ini dilaksanakan acara ini sekaligus syukuran Ananda kami, anak saya yang tertua, Ade Mary Siswani, itu baru kira-kira seminggu dilantik oleh Bupati Musirawas Utara menjadi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Musirawas Utara. Waktu dilantik satu-satunya Pak Arto ya, yang cewek ya. Dan kami mohon kiranya mendoakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar Ananda Mary dapat mengemban tugas ini. Jarang orang awak Tino Kepala Dinas Pertanian ya, kiranya dapat mengemban tugas yang berat. Apalagi Murah Utara, medannya berat. Kata Pak Bastari Ibrahim, untuk melihat sawah di Pauh itu memerlukan perjuangan. Mudah-mudahan Ananda kami dapat melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Anak saya yang ketiga, anak yang nomor 3 itu baru selesai wisuda S2 Magister Hukum di Jakarta. Juga mantu saya Doni Suarman, suaminya Ade Mary Siswani, dipercayakan oleh Bupati Musirawas Utara menduduki jabatan Kabid di Dinas Lingkungan Hidup. Juga mantu saya, anaknya Pak Desa Udamando, itu Indra Solita, suaminya Tuti, menjadi Kabid di Dinas Perpustakaan, dan anak saya Tuti menjadi Kabid di Bapeda. Sekarang dalam perjalanan dari Palembang karena sudah dijadwalkan malam ini kita laksanakan juga. Dan juga ini hampir lupa, anak terakhir ini perjuangan juga di Pak Bastari. Waktu kita nyalon bupati dulu, anak yang terakhir ini melamar fakultas kedokteran di Universitas Diponegoro. Alhamdulillah aku tidak jadi bupati, tapi ada lulus di fakultas kedokteran dan selesai 2014, dan sekarang masih dipercayakan oleh Undip untuk melaksanakan pendidikan lanjutannya, yaitu mengambil spesialis bedah saraf di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Mohon doa restu Bapak dan Ibu sekalian, kiranya anak-anak ini dan besan-besan kami senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada malam hari ini ada acara rutin yang dilaksanakan oleh
ketuanya ini Adinda Dr. Andes Haji Zainal Abidin Karangjaya. Tapi saya belum lihat orangnya. Ya. Beliau ini adalah pemimpin dari, silakan terus, ya. Pemimpin dari Arisan Petanda. Mudah-mudahan nanti beliau datang setelah acara kita selesai, sudah kita makan, yang arisan masih tetap berada di sini. Jadi banyak sekaligus sekarwa, syukuran dan arisan. Kepada adik-adik, ibu-ibu, anggota arisan, nanti sudah makan jangan balik dulu. Lanjut arisan narik siapa yang dapat. Ya, aku cang dulu. Ya, terima kasih. Itu saja acara yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Ya, tiada kata yang paling indah terima kasih dan doa kami kepada Allah. Kiranya kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau acara ini kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mohon maaf dan kita doakan semoga acara ini berjalan lancar. Setelah selesai acara ini baru turun hujan. Kalau dan acara berjalan hujan turun, nah gawat itu Pak Azhar, ya. Karena walaupun bagaimana bocornya masih ada. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkahi acara kita sampai kita acara selesai hujan tidak turun. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Ada lagi Pak? Ketikian? Ya, terima kasih. Mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Yang kami muliakan dan kami hormati keluarga besar Bapak Haji Sasigi. Mungkin datang ada yang dari Muratara, Musirawas. Yang kami muliakan semua keluarga beliau. Hadir di tengah-tengah kita Ali Umaro, Bapak Asisten 3, Asisten 2 Kabupaten Muratara, Bapak Soeharto yang kami muliakan. Hadir juga Bapak Bastari Ibrahim yang kami muliakan. Al-ulama warasatul anbiya. Hadir Al-Ustaz Muktiapan saja, Ustaz Ali. Mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau menambahkan keberkahan di majelis kita pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita sama-sama hablum minan nas, hubungan antara manusia, yakni kita mendapatkan undangan sehingga kita berangkat dari rumah bersama-sama niatan untuk memenuhi atau membahagiakan keluarga besar Bapak Isa Sigit ini. Mudah-mudahan amaliyah kita pada malam hari ini dicatat ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan orang tua kita, putra putri kita,
cucu-cucu kita diakui menjadi umat beliau dan kelak mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita membahas tentang nisfu Sya'ban atau kita biasa bulan ruah, Pak, kita harus membahas nama-nama yang Allah gunakan di dalam Al-Quran tentang kematian, Pak. Yang pertama, Allah menggunakan kata maut di dalam Al-Quran. Ini disebutkan 19 kali, Bapak-bapak. 19 kali disebutkan oleh Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Maut itu, Bapak Ibu, kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, maknanya adalah pisah antara jasad dan ruh, Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah menggunakan kata ajal, Pak. Ajal ini disebutkan di dalam Al-Quran 21 kali, Pak. Likulli ummatin ajal. Maknanya ajal itu batas akhir, Pak. Kemudian Allah juga menggunakan kata wafat. Wafat ini disebutkan di dalam Al-Quran, maknanya adalah sempurna, Pak. 9 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir Allah menggunakan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji'un maknanya kembali. Artinya 4 kata ini, yang pertama maut, pisah antara jasad dengan ruh. Kedua, ajal batas akhirnya. Ketiga, wafat maknanya sempurna. Dan raji artinya kembali. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya beliau-beliau orang tua kita yang meninggal itu jangan diartikan mati fana, Pak. Bukan mati fana setelah mati selesai sudah. Enggak. Artinya beliau itu masih tetap hidup, yakni di alam barzakh. Terus apa kewajiban kita sebagai anak yang menjadi pedoman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal mayyit fi qabri." Kalau mayit itu sudah di alam kubur, Pak. Kalau seorang manusia itu sudah di alam liang lahat, illa shibbul ghariqil mutaghawas, seperti wong yang karam, Pak. Seperti orang yang tenggelam di tengah lautan, seperti orang yang hanyut di sungai-sungai yang besar, Pak. Minta tolong kita yang hidup, Pak. Tolong anak cucu, tolong. Kenapa keadaan beliau seperti itu? Yang jadiru da'watan talhaku, menunggu seuntai doa kiriman, Pak. Dari siapa? Min abin, pertama bapak, kalau anak yang meninggal, Pak. Al-umin, dari ibu, kalau anak yang meninggal. Al-waladin, kalau orang tua dari anak, kalau orang tua yang meninggal. Al-sadiqin sikwatin, kata Rasulullah, anak atau sahabat karib beliau, Pak. Ini sahabat karib ini bisa memberikan manfaat kepada kawannya, Pak. Jadi artinya almarhum almarhumah ini membutuhkan kiriman doa dari ibu, dari ayah, dari anak, dari sahabat. Fa'idha lahiqahu, kata Rasulullah, kalau dia almarhum almarhumah orang tua kita, Bapak Ibu, kalau sudah dapat kiriman dari anak keturunan yang masih hidup, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih dicintai oleh beliau daripada dunia seisinya, Pak. Dan kita banyak mobil biasa, Pak, tapi satu ayat ketika itu sampai kepada beliau, Masya Allah, kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, lebih dicintai oleh beliau di alam kuburnya daripada dunia seisinya. Terus bagaimana, apa hubungannya? Pada malam hari ini Bapak Isa Sigit coba jelaskan masalah ruah. Ruah ini, Bapak Ibu,
Ruah ini ada dasarnya, Pak. Bukan adat. Adat itu kalau dalam usul fiqh, al-adat wal muhakkamatu man lam yukhallif min asy-syar'i. Adat atau hukum kalau tidak ada pertentangan dalil antara Quran dan hadis, boleh, Pak. Walaupun itu disebut adat, walaupun ruahan ini disebut adat, tetap hukumnya boleh. Asalkan ada enggak Qurannya melarang ruah, ada enggak hadisnya melarang ruah. Maka di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Pak, kita simak, Pak, apa yang terjadi di malam nisfu Sya'ban ini. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, beliau menulis riwayat dari Sayyid Ibnu Abbas, Pak, atau Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dengan Nabi Muhammad ini, Pak, sepupu, dua beradik, Pak. Sahabat yang dijamin masuk surga. Artinya salah beliau, salah kita galau, Pak. Artinya kalau yang beliau sampaikan, beliau tanggung jawab, Pak. Sebagaimana pada malam hari ini saya menyampaikan pun saya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kenapa, Pak? Kekencengan, Pak? Oh. Oh, dengar. Aku lagi semangat. Iya, Pak. Dengar, Bu, ya. Dengar, Bu. Ya. Waktu di sini. Jadi ngalah kayak gitu tadi, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Jadi di dalam kitab Daqaiqul Akhbar karangan Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi, beliau menuliskan riwayat Sayyid Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Beliau ini adalah sepupu, dua beradik bapak, ya. Beliau ini dua beradik bapak. Apa yang beliau riwayatkan? Idza kana yaumul id, pertama, Pak, apabila di malam Idul Fitri, Idul Adha, Pak. Ini yang pertama, kata beliau. Yang kedua, wa yaumun Asyura, satu Muharram. Yang ketiga, wa Jum'atil ula min Rajab, Jumat awal di bulan Rajab. Wa Lailatul Qadar, yang keempat 10 akhir di bulan Ramadan. Yang terakhir, wa Lailatul Jumat, setiap malam Jumat. Ingat nih, Bapak Ibu. Pertama Idul Fitri, Idul Adha. Satu Muharram. Yang ketiga Jumat awal di bulan Rajab. Yang keempat 10 akhir di bulan Ramadan. Yang kelima setiap malam Jumat. Apa kata beliau Sayyid Ibnu Abbas? Takhrujul arwahal amwat min kuburihim wa yaqifuna ala abwab baitahum. Arwah yang ada di alam kubur itu, Bapak Ibu, dibebaskan oleh Allah keluar, Pak, mendatangi rumah di depan pintu rumah peninggalannya, Pak. Maka ulama ikhtilaf dalam maksud dari rumah di sini. Ulama mengatakan rumah di situ rumah peninggalan orang tua, Pak, rumah aslinya. Yang kedua, rumah di situ rumah makam kubur. Yang ketiga, rumah di situ setiap depan rumah pintu anak keturunannya, Pak. Takhrujul arwahal amwat min kuburihim, keluar arwah tadi dari kubur, wa yaqifuna ala abwab baitahum, tegak di depan pintunya, Pak. Wa yaqulun, arwah tadi ngomong, Bapak Ibu, ngomong, makbak kita udah meninggal, Pak. Tarahamu alaina fi hadhihi lailatul mubarak, kasihanilah kami di malam yang penuh berkah. Malam nisfu Sya'ban ini, Pak, malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama menganjurkan untuk kita doa sebelum mencapai Ramadan.
bulan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sebelum kita mendapatkan nikmat yang besar, sebelum itu balik dulu. Dasar kamu dari mana? Kata ulama, dasar kamu dari mana? Oh, dari makbah. Kalau dari makbah, kita tak mungkin ada di wujud dunia ni, Pak. Maka kita disarankan dianjurkan oleh para ulama, sebelum Ramadan kirim doa ruah itu, Pak. Tapi kalau dalam Islam namanya nisfu Sya'ban. Tarahamu alaina fi hadhihi lailatul mubarakah, kasihanilah kami di malam yang penuh berkah. Fa in bakhaltum, kata makbak kita Pak yang dah meninggal, fa in bakhaltum, kalau kamu dah punya dana, walan tutuha, memberikan dana, tak bisa ngajak uang tadi. Tarahamu alaina fi hadhihi lailatul mubarak, kasihanilah kami di malam yang penuh berkah dengan apa? Bisedekah, Bapak Ibu. Bisedekah, dengan sedekah. Bapak Isa Sigit nyiapi makanan. Ya Allah, aku niat ngajak makan kanan kiri, mudah-mudahan kalau ada faedahnya, kalau ada manfaatnya, aku limpahkan kepada almarhumah leluhur aku, ya Allah. Mudah-mudahan menjadi sebab beliau di alam kuburnya mendapatkan nikmat di sisimu, ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, beliau juga berniat, ya Allah, aku niat undang kanan kiri. Siapa tahu Bapak Ibu doanya ada yang mustajab. Aku pakai kopiah putih, pakai sarung, belum tentu diterima oleh Allah, Pak. Kita dah tahu, Pak, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Sayyid Ibnu Abbas melanjutkan, kalau kamu tak bisa memberikan sedekah, fa in bakhaltum biha wa lam tutuha, tak bisa memberikan sedekah tadi, apa kata beliau, Pak? Fadhkuruna bi fatihatil kitab, cukup bacoi kami surat Fatihah. Itu dasarnya, Pak. Tapi bukan hanya nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, 1 Muharram, setiap Idul Fitri. Dulu, Pak, kalau kita masih kecil, nak lebaran, nak sana ziarah nang tempat nenek sana. Teman nenek aku dah ngomongi, man zara qabri walidayhi au ahadihima fi yaumil jum'ah faqarata 'indahu suratil yasin ghufiralah. Kata Rasulullah, barang siapa yang ziarah ke makam kedua orang tuanya atau salah satu kedua orang tuanya yang sudah meninggal di hari Jumat, Pak, bacalah faqarata 'indahu suratul yasin, bacalah di samping misalnya surat Yasin, ghufiralah, maka beliau mendapatkan ampunan di sisi Allah sebab keberkahan dari surat Yasin. Nenek dulu tak pernah, Pak, ngajari pakai dalil-dalil, tak sana. Terus kalau nak lebaran atau nak puasa, Pak, seperti ini disuruh. Woi, Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak, innallaha yudkhilu ala ahli kubur, ketika Allah memberikan rahmat di ahli kubur itu, Pak, apa kata Rasulullah? Min ahli ard, dari keluarganya yang ada di bumi. Seperti apa? Kamsalil jibal, seperti gunung, Mbak. Senangnya makbak kita luar biasa. Sebagaimana dalam riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib diwasiatkan oleh Rasulullah, ya Ali, tasaddaq ala mautak, fa inna Allah qad wakkala malaika yahmilu sadaqatil ahya ilaihim. Sedekahlah untuk keluargamu yang sudah meninggal. Sesungguhnya Allah mengutus malaikat membawa sedekah orang yang masih hidup disampaikan kepada almarhum. Asyaddu ma kana yafrahuna bid dunya, senangnya Pak dak kate banding yang ada di dunia, Pak, mak kita. Sampai-sampai kata Rasulullah, wa yaqulun, arwah ngomong ketika mendapatkan nikmat kiriman sedekah dari anak-anak keturunan yang ada di bumi, Allahumma ghfir nawwar qabrana, ya Allah, ampuni orang yang ngirim cahaya dalam kubur kami, Pak. Amin. Wa basyirhu bil jannah, kabarkan kabar gembira, kama basyarna biha, sebagaimana kami bahagia ketika mendapat kiriman dari anak keturunan. Ya. Jadi kalau bagi saya, Pak, selama saya belajar nisfu Sya'ban atau ruwa itu bukan ada, Pak.
Dasar saya ada dalam kitab Naqlul Akhbar. Tadi saya mau bawa kitabnya, Pak. Kata pasaran aku, awal hafal, dia nggak bisa bawa kitab, ya sudah ngalamin, Pak. Tadi nak bawa kitabnya, Pak. Artinya saya ngomong ini berdasarkan saya tanggung jawab. Setiap apa yang saya ucapkan saya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, apa keuntungan seorang anak ketika memperhatikan keadaan uang tuanya, Pak? Yang pertama, Bapak Ibu, pertama dia dekat dengan ridho Allah, Pak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtul walidain. Ridho Allah dekat sama orang tua, murka Allah dekat dengan orang tua. Mudah-mudahan pada malam hari ini ketika mimpin Yasin tadi minal muslimin wal muslimat, orang tua kita juga dapat, Pak, dari keberkahan majelis kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Pada malam hari ini insya Allah saya husnudzon Pak Isa Sigit dekat dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, Pak. Yang didapat seorang anak yang memperhatikan orang tuanya. Yang kedua, apa yang didapat? Anak yang memperhatikan keadaan orang tuanya di alam kubur dicap sebagai abdan syakur, hamba-hamba yang pandai bersyukur. Kata Rasulullah apa, Pak? Sabda Rasulullah SAW, lam yashkurin nas wa man lam yashkurillah. Siapa orang tak mau kasih sama manusia, hakikatnya dia tak mau kasih kepada Allah. Pak Isa Sigit mau kasih, mak bak lah melahiri aku, sekarang aku punya rumah, sekarang aku punya anak keturunan yang sukses-sukses karena berkat doa-doamu, mak bak. Maka aku pada malam hari ini aku ngirim, mak bak, mudah-mudahan engkau di alam kuburnya mendapatkan nikmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak. Aku tegak cari ini bukan ujuk-ujuk adil di pucuk dunia, Pak. Dari mak bak aku. Kalau mak bak aku, maka kata Rasulullah, ketika orang ingat akan dasar dia sebagai manusia, dia dicap oleh Allah abdan syakur, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan terakhir, Pak, ketika kita ingat kepada orang tua di alam kubur, insya Allah, Pak, ketika kita pun bakal di alam kubur, Allah itu maha adil, Pak. Allah menggerakkan anak-anak kita agar ingat kepada kita di alam kubur. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra putri beliau yang mendapatkan nikmat mudah-mudahan langgang, dijauhkan dari orang yang iri, hasud, dengki, ya Allah. Mudah-mudahan setelah selepas ini kita berharap kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sampai di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ببركة بسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة المباركة أن تصل مقاصدنا وتقضي حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. Khusus keluarga besar Bapak Haji Isa Sigit yang disebutkan almarhumah leluhur beliau, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وذريتنا وأولادنا من أهل العلم والخير من أهل القرآن الكريم ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد ya Allah ampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami yang hadir dan yang tidak hadir ya Allah Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad ya Allah kasih sayangi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma jubur ummat Sayyidina Muhammad ya Allah cukupkan hajat-hajat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma astur ummat Sayyidina Muhammad ya Allah tutup aib umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim wa maaf lahir batin akhirul kalam assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tentang masalah itu jadi kita niat baik Allah akan membaikinya marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk ke situ yang sepotong dan lain-lain ibu-ibu di dalam silakan malam ini kami berada di rumah Yanda Sigit kita doakan beliau tetap sehat amin tetap sehat amin alhamdulillah malam ini beliau mengadakan sedekah ruah terima kasih sampai jumpa di lain kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh